Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kamu yang di sana. Perkenalkan, nama saya Hana. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Ilmu Pemerintahan. Sebelumnya nih, saya menanyakan ke teman-teman semua yang ada di sana dan di sini. Kalian merasa nggak sih bahwa ada perbedaan di tahun 2020 dari tahun-tahun sebelumnya? Kayaknya hampir semua orang bakal menjawab iya ya. Dan gak hampir semua orang lagi, semua orang kan menjawab iya, banyak sekali perubahan yang terjadi di tahun 2020. Dan perubahan itu sangat signifikan, merubah keberlangsungan hidup semua masyarakat Indonesia gitu kan. Gak cuma Indonesia juga, seluruh dunia bahkan. Hal-hal yang gak kita duga sebelumnya terjadi di awal tahun dan sampai sekarang masih ada. Ya kalian tahu sendiri lah ya, saya akan membahas apa? Saya akan membahas virus corona. Sebenarnya saya tidak akan membahas virusnya secara langsung, karena itu bukan di bidang saya. Saya akan membahas seperti pengalaman atau hal-hal yang saya temui gitu kan, saya lihat gitu kan. Sebelumnya virus corona itu datang ke Indonesia bulan Maret kan ya. Dan sebelum ke Indonesia ada di Wuhan dulu kan, dan itu kalau nggak salah di akhir tahun 2019 tuh. Nah baru bertahap menyebar ke negara-negara lain. Sebelum masuk ke Indonesia nih, waktu itu yang paling saya lihat adalah Indonesia tuh agak-agak sedikit belagu ya, karena waktu itu banyak yang saya lihat di media sosial, banyak yang bikin meme atau bikin apa gitu kan, kalau virus corona nggak bakal bisa masuk ke Indonesia karena Indonesia adalah negara yang tropis. Kalau itu masih bisa agak sedikit dimaklumi lah ya, memang iya kan. Cuma ada satu lagi nih alasannya, karena orang Indonesia kebal apaan nih, mohon maaf gitu kan. Terus waktu itu juga saya pernah lihat di media sosial soal yang orang-orang kebal ini nih. Mungkin ini yang disebut kebal kali ya. Ada bapak-bapak tiduran pas lagi banjir tuh, dia tidur gitu kan, banjir. Dan banjir itu kan kotor ya, itu udah campuran apa aja gitu kan. Terus ada yang ngevideoin pakai caption kayak, nih virus corona gak bakal masuk kalau orang Indonesia kayak gini semua gitu. Oh terus di situ saya jadi mikir bahwa ternyata pemerintah dan masyarakat Indonesia ini sama aja gitu kan, suka bermain di daerah kotor. Dan waktu virus corona datang nih ke Indonesia nih, mampir nih sampai sekarang menetap, paniklah se-Indonesia. Masker, hand sanitizer habis semuanya. Dan gak cuma habis, saat dijual kembali itu sulit terjangkau dan harganya mahal. Yang punya duit sih bisa beli ya. Nah kalau yang gak punya duit kayak mana? Kayak uang, mereka tuh mati kelaparan gitu loh. Mereka mati kelaparan bukan mati karena virus corona, karena uangnya udah habis buat beli masker sama hand sanitizer. Kan emang pemerintah ini belum siap menghadapi situasi yang seperti ini gitu kan. Lah menkesnya aja bercandaan kok malah jadi kayak bikin situasi komedi gitu kan. Lihat gak sih kalian? Ya memang begitulah ya Indonesia tuh. Di tengah-tengah anjing aku lupa. Pemerintahnya belum ketat. Hah? Diedit. Iya bisa sih. Bisa diedit. Kamu durasi kamu tuh panjang banget loh. Iya sih emang. Lebih dari 10 menit. Oke lanjut. Pemerintah itu kurang ketat sebenarnya tuh. Kalau dalam peraturannya tuh udah baik gitu kan. Kayak social distancing lah, terus yang PSBB gitu-gitulah ya. Nah, tapi pemerintah kurang tegas juga. Kalau misalnya ada orang yang melanggar aturan tersebut gitu. Sebenarnya banyak sih, banyak yang kayak yang waktu di rumah aja tuh, inget nggak? Jadi ada yang udah kan waktu itu lockdown nih, di rumah aja nggak boleh kemana-mana gitu kan. Terus kalau misalnya emang mendesak sekali baru boleh keluar.
Terus tapi di tengah jalan ada yang nakal tuh, kayak keluar padahal gak mendesak-mendesak banget, mereka malah nongkrong, malah ngopi-ngopi cantik gitu kan. Padahal itu sebenarnya gak mendesak banget, bisa ngopi-ngopi cantik gitu di dalam rumah gitu. Sebenarnya pemerintah nih yang kurang tegas memberikan peraturan kepada masyarakat. Kayak waktu yang di rumah aja tuh, waktu lagi lockdown itu kan ada tuh peraturan kayak di rumah aja gitu kan. Kalau misalnya tidak terlalu mendesak janganlah keluar gitu kan. Nah tapi ada sebagian orang yang malah keluar padahal nggak mendesak banget, kayak cuma nongkrong gitu kan, ngopi-ngopi gitu kan, nggak mendesak gitu. Kamu bisa melakukan itu di rumah, dan itu membuat sebagian orang lagi kayak berpikir, aduh selama ini aku di rumah aja sia-sia dong, kayak ada yang pergi ternyata gitu kan. Cuma memang sebenarnya tidak ada yang sia-sia gitu. Terus kayak sekarang ini nih, akhirnya ini kan udah diterapkan main new normal ya. Tapi meskipun new normal, segala sesuatu yang baru tidak bisa disamakan seperti sebelumnya, nggak bisa sama kayak sebelumnya. Jadi walaupun new normal bisa melakukan kegiatan lagi seperti sebelumnya, tapi harus mengindahkan protokol kesehatan gitu lah, kayak pakai masker, social distancing. Dan saya masih menemukan ada yang tidak memakai masker dan tidak social distancing, jaga jarak gitu. Kayak antri nih nggak ada jaraknya, masih kayak sebelumnya berdempet-dempet gitu. Jadi kayak kurang tegas gitu ya. Ya memang pemerintah tidak bisa melihat satu persatu karena terlalu luas kan Indonesia. Cuma paling tidak orang yang ada di sekitar situ ada yang lebih sedikit mengingatkan atau gimana gitu kan. Dan terkait soal itu juga, sekarang isu-isu yang sekarang ini kan soal teori konspirasi ya, bahwa virus corona adalah bagian dari teori konspirasi, bagian dari propaganda elit global. Serem banget gak sih gitu kan. Dan waktu dengar ini sih saya cuma pengen ketawa ya, karena menurut saya walaupun meskipun itu kayak entah benar atau tidak itu teori konspirasi atau propaganda, tapi virus corona itu tuh nyata, udah ada di depan kita, udah memakan banyak korban. Dan gara-gara isu itu ada lagi sebagian orang yang merasa bahwa nggak percaya sama virus corona karena bagian dari skenario gitu kan. Terus lah tapi kita juga bagian dari skenario, dan skenario itu nyata ada dalam hidup kita gitu. Sebenarnya ini tugas bersama sih, tugas masyarakat sama pemerintah, karena ini masalah yang besar gitu loh. Pandemi ini udah pandemi seluruh dunia, semua negara juga hampir kena. Dan menurutku nggak ada yang kalau mau menyalahkan, semuanya pasti salah antara masyarakat sama pemerintah. Karena kayak nggak gimana ya, pemerintah bikin aturannya begini dan nggak ditaati sama masyarakat juga kayak mikir mau ditaati gimana, pemerintahnya aja begini. Ya balik lagi, itu adalah tugas kita bersama, tugas semua lapisan masyarakat dan pemerintah. Sekian dari saya. Seperti tidak kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau ada yang salah dikit ya mohon maaf, kalau ada yang menyinggung dikit ya mohon maaf. Dan semoga bermanfaat, walaupun sebenarnya tidak bermanfaat sekali. Dan semoga Anda senang melihat video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.